Pak, jadi beberapa hari kemarin Pak Susno sempat mengunggah videonya melalui YouTube yang berisi pesan-pesan dan sebagainya. Lalu sejauh mana sih dari sisi telematika itu bisa langsung terlacak dan juga diketahui keberadaannya? Apakah semudah itu? Kalau kita bilang apakah semudah atau sesulit apa, itu tergantung relatif siapa yang mengeksekusinya, yang melakukan pelacakannya. Tentu kalau secara awam misalnya dilihatnya, wah kayaknya nggak mungkin kenapa bisa semudah itu. Tapi secara telematika, secara digital kita tahu bahwa hal itu memang mudah. Bagaimana itu caranya, Pak? Mudahnya begini, bahwa kita sekarang mulai melacak dari mana siapa yang melakukan pengunggahan. Ya kan, nah pengunggahan itu bisa satu orang, bisa beberapa orang. Ini ada beberapa orang kan, dan ada satu orang yang misalnya dia melakukannya secara repetitif. Berarti ini ada suatu upaya agar masyarakat mengetahui gitu kan. Nah itu bisa dibilang juga sebagai untuk upaya mengalihkan perhatian masyarakat untuk mencari siapa pengunggahnya. Tetapi mau berapa orang ini melakukan pengunggahan beberapa kali, tetap kita bisa lihat itu sebagai satu individu, satu titik. Kemudian tinggal dilihat beberapa orang yang melakukan pengunggahan. Nanti dari pengunggah ini baru kita lakukan lacakan mundur. Siapa saja, apa dokumen apa yang diterima oleh orang ini, gitu loh. Setelah ketahuan dokumennya, jenisnya apa, ya tipenya apa, kapan dikirimkannya, kemudian dilakukan pelacakan mundur lagi. Dari mana sumbernya, gitu loh. Akhirnya setelah ketemu sumbernya, paling tidak sudah mulai ketahuan titik awal. Kemudian secara jalur infrastruktur, kemudian kita kombinasikan dengan jalur konten. Dari konten ini bisa didengarkan kontennya itu ya kan, bisa misalnya dilihat secara visual, kira-kira backgroundnya apa nih, di mana dia melakukannya. Tetapi beliau cukup pintar karena dikasih backgroundnya yang benar-benar flat, tidak terindikasi. Cuma beliau lupa, dia menggunakan merekamnya di suatu ruangan, di suatu area yang kedengaran ada suara bunyi burung khas. Ya beberapa kali suara ini tampil gitu loh, terdengar di beberapa titik gitu loh. Dan ini bukan burung yang datang kemudian terbang kembali, ataupun ini bukan suara seekor kucing misalnya, karena ini ada terdengarnya itu konsisten. Dengan demikian ini burung tidak kemana-mana. Ya terdengar hanya beberapa kali dengan suara yang berulang-ulang. Biasanya ini ekor burung piaraan. Saya nggak perlu menyebut burung jenisnya apa ya. Nah, ini menjadi clue, ya menjadi suatu dasar bagi pihak yang melacak biasanya untuk mengkombinasikan apakah benar tadi titik awal pengirim konten tersebut kira-kira di rumah yang ada burungnya ini gitu loh. Kalau ketahuan ada, paling tidak sudah ketahuan bahwa perekamannya dilakukan di tempat tersebut.